Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kembali lagi ya di pelajaran tematik. Kita masih di tema 9, kayaknya negeriku. Materi pelajaran yang pertama, ilmu pengetahuan sosial. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial hari ini yaitu tentang menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Berikut contoh pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Yang pertama, menggunakan SDA sesuai kebutuhan saja. Kedua, tidak mengubah lahan hutan menjadi perumahan. Yang ketiga, menerapkan sistem tebang pilih tanam. Yang keempat, melakukan reboisasi pada lahan yang gundul. Kemudian yang kelima, memperbaiki lahan bekas tambang. Materi pelajaran yang kedua, PPKN. Materi pembelajaran PPKN yaitu tentang mengidentifikasi hak dan kewajiban masyarakat terhadap sumber daya air. Hak masyarakat dalam memanfaatkan air misalnya mandi. Kewajiban tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, mematikan keran air saat tidak digunakan. Yang kedua, menanam pohon di pekarangan rumah. Yang ketiga, tidak membuang sampah ke selokan. Yang keempat, mandi atau mencuci pakaian dengan air yang cukup. Dan yang kelima, tidak menebang pohon yang dapat mengganggu kelestarian air. Materi pembelajaran selanjutnya mengidentifikasi sikap persatuan dan kesatuan dalam melestarikan sumber daya alam. Upaya pelestarian kekayaan sumber daya alam bukanlah milik satu orang saja. Beberapa contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam melestarikan sumber daya alam yaitu: yang pertama, kerja bakti membersihkan selokan yang penuh dengan sampah. Yang kedua, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah. Yang ketiga, bergotong royong membangun sarana kebersihan. Dan yang keempat, menanam bibit pohon di sekitar taman. Pembelajaran selanjutnya mengidentifikasi usaha-usaha pelestarian sumber daya alam. Tahukah kalian bagaimana usaha untuk melestarikan SDA? Nah, sekarang kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Untuk gambar yang A, yaitu mendaur ulang botol plastik untuk dijadikan pot tanaman. Kemudian gambar yang B, menggunakan energi alternatif seperti cahaya matahari untuk pembangkit listrik. Yang C, menangkap ikan dengan jaring tradisional. Kemudian yang D, menanam kembali atau reboisasi lahan-lahan yang gundul. Selanjutnya, menjelaskan akibat tidak melaksanakan kewajiban. Menjaga sumber daya alam yang terdapat di lingkungan sekitar merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara. Apabila kewajiban tersebut telah dipenuhi, maka kita pun dapat menerima hak untuk menikmati sumber daya alam tersebut. Materi pelajaran selanjutnya SBDP.
Pembelajaran SBDP hari ini yaitu tentang menjelaskan makna lagu bertema lingkungan. Saat kita bernyanyi, kita harus mengetahui makna lagunya. Makna lagu penting karena kita dapat menyanyikan lagu dengan penuh penghayatan. Setiap lagu mengandung pesan yang ditujukan kepada orang lain. Lagu tersebut diisi oleh kata dan kalimat yang sesuai dengan pesan yang disampaikan. Umumnya, lagu bertemakan lingkungan dan alam bermakna ungkapan rasa syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Kuasa. Ajakan untuk berbuat kebaikan kepada alam dan peran alam bagi manusia. Contohnya, lagu Lihat Kebunku bermakna tentang keindahan lingkungan yang ada di kebun karena terdapat bunga berwarna-warni. Alhamdulillah, selesai sudah materi pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Kemudian, jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu berikan. Tetap semangat ya belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.